Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan praktikum mata kuliah struktur hewan. Praktikum kali ini dengan topik struktur histologis organ-organ sistem saraf dan sistem endokrin. Ya, dua sistem ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan sistem koordinasi ya. Nah, nanti beberapa organ akan kita amati ya, akan kita amati struktur histologisnya ya. Kita mulai dulu dengan organ-organ dari preparat jadi, yaitu preparat irisan jaringan pada kelompok organ sistem saraf. Kemudian kita lanjutkan dengan kelompok organ sistem endokrin ya, sistem endokrin. Sekarang kita lanjutkan ke alat dan bahan ya. Kita lihat alat dan bahannya. Ini alat dan bahan yang kita gunakan untuk pengamatan irisan jaringan ya, dengan metode parafin dan pewarnaan hematoksilin iusin. Ya, alat utama terutama mikroskop cahaya ya, mikroskop cahaya. Kemudian ini ada preparat mikroskopis ya, sesuai organ-organ yang akan kita amati ya, jaringan penyusunnya. Kita mulai pengamatan jaringan ya dengan menggunakan mikroskop. Ya, sudah dapat fokus. Kita pindah. Ya, bayangan yang kita peroleh kita gambar ya. Kita gambar, beri keterangan. Ya, beri keterangan sesuai dengan petunjuk yang ada di praktikum. Ya. Kita lanjutkan dengan hasil pengamatan. Kita mulai. Gambaran struktur histologis berbagai organ penyusun sistem saraf ya. Dalam hal ini ada 5 macam organ yang akan kita amati dalam bentuk sediaan, awetan, irisan histologis ya, dengan metode parafin. Sebagian besar pewarnaan dengan hematoksilin iusin. Ada 5 organ yang akan kita amati struktur histologisnya. Yang pertama cerebrum, ini yang sedang tampil. Kemudian nanti cerebellum. Setelah cerebellum ada pons. Kemudian medulla oblongata. Dan yang terakhir untuk organ saraf adalah medulla spinalis ya, ada 5 preparat. Kita mulai dengan cerebrum ya, ini cerebrum. Kita lihat itu ada berbagai komponen jaringan dan sel penyusun cerebrum. Seperti biasa dalam pengamatan ini Anda dipersilahkan atau diminta untuk menggambar atau buat sketsa. Ya, kemudian panah-panah yang sudah tersedia itu silahkan diberi keterangan ya. Ya, beberapa keterangan yang diperlukan untuk melengkapi jaringan penyusun cerebrum di preparat ini. Diantaranya adalah
sel-sel piramid dendrit ya, sel-sel piramid dari dendrit. Kemudian juga tunjukkan akson dari sel-sel neuroglial ya. Tunjukkan pula sel-sel piramidal dengan nukleus dan nukleolus. Kemudian dari bagian-bagian tersebut, dari bagian-bagian sel piramidal, nukleus dan nukleolusnya itu nanti ada juga daerah akson ya, ada juga daerah akson dari sel-sel piramidal. Di samping itu di dalam preparat ini juga akan terdapat pembuluh darah seperti kapiler dan venula ya. Silakan ditunjukkan mana bagian kapiler, mana bagian venula. Kemudian juga tunjukkan sel-sel neuroglialnya dan neurofibril ya, neurofibril. Nah, ini beberapa komponen pembangun cerebrum ya. Panahnya mungkin kok kelebihan ya. Ya ada dua, mungkin ada dua atau lebih komponen yang sama keterangannya ya. Karena hanya berbeda letak saja padahal bendanya sama. Terlihat itu ya. Coba lihat, terlihat dari bentuk sel dan jaringannya. Kita lanjutkan dengan preparat berikutnya yaitu cerebellum. Ya. Preparat kedua, preparat irisan jaringan dari organ cerebellum. Ya, cerebellum ini otak kecil. Kalau tadi preparat pertama adalah cerebrum atau otak besar, maka pada preparat kedua ini adalah otak kecil atau cerebellum. Ya, ada beberapa panah itu yang masih kosong dan menjadi tugas Anda untuk memberi keterangan. Beberapa keterangan yang diperlukan yaitu korteks cerebral, ya, lapisan korteks dan lapisan korteks ini, ya, lapisan korteks ini terdiri atas beberapa bagian ya. Lapisan korteks ini ada beberapa bagian yaitu lapisan abu-abu ya, daerah abu-abu yang pertama, kemudian lapisan molekuler yang kedua, yang ketiga lapisan sel-sel Purkinje, dan yang keempat lapisan granuler ya. Jadi ada 4 macam lapisan di daerah abu-abu. Kemudian lebih ke dalam lagi dari daerah abu-abu ada daerah putih ya, atau albus atau alba. Nah, di samping itu silahkan beri keterangan bagian-bagian yang lain seperti cerebral folium ya. Cerebral folium, daerah mana yang menunjukkan cerebral folium. Kemudian sulcus ya, ada sulcus, via meter ya. Kemudian tadi ada white matter ya, daerah putih, dan bagian lain dari korteks cerebral ya. Mungkin panahnya ada beberapa bagian yang sama keterangannya ya. Ada beberapa bagian dari panah itu yang sama keterangannya karena coba terlihat jelas sekali ya, itu memang bagian yang sama. Silakan dilengkapi. Kita lanjutkan dengan preparat ketiga ya. Nah, ini irisan melintang dari pons ya. Terlihat ini beberapa bagian ya, karena perbesaran kecil sehingga hanya daerah saja, karena beberapa bagian sel-sel dan jaringan hanya diarsir
warna saja ya, karena perbesarannya kecil ya. Nah, di sana terlihat itu bagian atasnya yang biru, ventrikel keempat ya. Kemudian itu ada medial lemniscus ya, medial lemniscus. Beberapa keterangan lain belum ada ya. Nah, itu jadi tugas Anda untuk memberi keterangan. Di antaranya silakan Anda beri keterangan superior cerebral venducle. Kemudian di dekat superior venducle tidak ada panahnya ya. Itu ada anterior spinocerebral tract ya. Saluran spinocerebral anterior. Itu tidak ada panahnya, silakan dicari bagian tersebut. Kemudian yang ada panahnya silahkan beri keterangan nukleus sensori utama dari saraf trigeminal. Nah, itu ada panahnya. Berikutnya masih saraf trigeminal ya. Nukleus spinal. Nukleus spinal dari saraf trigeminal. Udah itu ya, ada di panahnya. Kemudian masih ada panahnya itu, silakan ditunjuk. Masih saraf trigeminal. Nukleus motorik dari saraf trigeminal. Ya. Tidak ada panahnya, silahkan dibuat panah baru dan tunjukkan daerah mana. Untuk saluran tegmental pusat ya, central tegmental tract. Ya, nah tidak ada panahnya, silahkan ditambah panahnya. Berikutnya juga tidak ada panahnya, silahkan ditambah panahnya. Lemnicus lateral, ingat itu ada lemnicus medial ya. Lemnicus medial sebagai patokan. Nah, berarti di sekitar sana ada lemnicus lateral atau lateral lemnicus bahasa Inggrisnya. Kemudian juga tunjukkan, tambah panahnya, lateral spinothalamic tract ya, tractus spinothalamic lateralis. Ya. Itu tidak ada panahnya, silakan ditambah panahnya. Berikutnya ada panahnya, yaitu cari pyramidal tract. Tractus pyramidalis. Tractus pyramidalis atau pyramidal tract. Berikutnya selanjutnya beri keterangan saraf trigeminal. Ya, saraf trigeminal. Setelah itu tractus tectospinalis atau bahasa Inggrisnya tectospinal tract. Kita lanjutkan. Beri keterangan juga di mana daerah pembentuk retikuler atau reticular formation. Reticular formation. Ya, setelah itu fasciculus medialis longitudinalis atau bahasa Inggrisnya medial longitudinal fasciculus. Yang terakhir, silakan beri keterangan central sympathetic tract
atau saluran simpatetik pusat. Nah, saluran simpatetik pusat tidak ada panahnya, silakan beri panah dan beri keterangan. Nah, ini bagian-bagian dari pons, ya, pons. Kita lanjutkan preparat berikutnya. Kita lanjutkan dengan preparat keempat, histologi medula oblongata. Ya. Nah, ini gambaran struktur histologis medula oblongata. Ini belum ada panahnya, masih belum ada panahnya ya. Sama, berarti kewajiban Anda beri keterangan. Buat petunjuk panahnya boleh diberi nomor atau langsung diberi keterangan di ujung panahnya. Tetapi akan lebih rapi kalau diberi nomor, nanti keterangannya di bawah. Ya. Beberapa keterangan yang Anda perlukan untuk dilengkapi adalah piramid, ya, mana bagian piramid, kemudian piramidal decussation, kemudian sistem anterolateral, selanjutnya medial lemniscus, ya, saya ulang, medial lemniscus, selanjutnya reticular formation, gracile fascicle atau vesicula gracila, ya. Kemudian gracile nucleus atau nucleus gracila. Selanjutnya cuneate vesicle, ya, atau vesicula cuneata. Selanjutnya serabut internal arcuata, bahasa Inggrisnya internal arcuate fiber. Nah, itu beberapa keterangan yang harus Anda lengkapi di gambar ini. Di sketsa boleh diwarnai, akan lebih bagus, lalu beri keterangan. Ya, sekarang nih tampilan preparat histologis medula spinalis, sumsum tulang belakang, ya. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang, preparat kelima, ya. Jadi ada 5 preparat saja untuk pengamatan kita pada struktur histologis organ penyusun sistem saraf. Ya, pada preparat histologis medula spinalis ini juga perlu diberi keterangan, ya. Tugas Anda untuk memberi keterangan. Beberapa keterangan yang harus Anda berikan: dorsum white column, ya. Dorsal white column, ya. Dorsal white column, ya. Kolumna putih bagian dorsal. Kemudian juga tunjukkan dorsal median septum, sekat tengah dorsal. Selanjutnya bagian lateral, ya, bagian lateral dari dorsal white column, bagian lateralnya. Kemudian serabut akar posterior, bahasa Inggrisnya posterior root fiber. Berikutnya posterior gray column, ya, kolumna abu-abu bagian posterior. Beri keterangan juga di mana letak pia mater. Kemudian kaput posterior atau posterior horn, tanduk posterior, ya. Posterior horn. Posterior horn bisa diterjemahkan dengan tanduk posterior atau kaput atau kepala, bagian kepalanya. Tunjukkan pula formation reticularis, ya, pembentuk reticularis.
Kemudian anterior gray column bagian bawah ya. Anterior root fiber bagian bawah. Kemudian ventral white column bagian bawah. Ya. Kolumna putih ventral. Kemudian tunjukkan juga pembuluh darah. Selanjutnya ventral median fissura ya. Ventral median fissura. Di samping itu ada juga ventral white commissure. Ventral white commissure. Tunjukkan pula central canal atau saluran pusat, saluran sentral. Kemudian anterior horn cells ya. Anterior horn cells ya. Jadi tanduk sel-sel pembentuk bagian tanduk anterior. Kemudian lateral white column di bagian kiri ya, bagian kiri. Posterior horn. Ya, silahkan dilengkapi keterangannya untuk kelima preparat yang sudah ditampilkan tadi ya. Sekarang kita lanjutkan dengan preparat-preparat yang mewakili sistem endokrin. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan preparat organ sistem endokrin. Ya. Kita mulai dengan preparat irisan jaringan dari organ hipofisis ya, hipofisis. Ya, jadi hipofisis ini sebenarnya bagian dari otak dan berfungsi juga sebagai kelenjar endokrin ya. Pas aja kita bicarakan di sini antara saraf ke endokrin ya. Nah, dari struktur jaringan penyusun hipofisis ini silahkan beri keterangan ya. Tunjukkan mana bagian infundibulum, mana diaphragma sella, mana vas tuberalis ya, vas tuberalis. Kemudian juga tunjukkan bagian anterior dari hipofisis ya, atau anterior pituitary ya. Ada vas distalis dan ada vas intermedia. Jadi bagian anterior atau bagian depan dari hipofisis ini terdiri atas vas distalis dan vas intermedia atau bagian tengah. Setelah itu beri keterangan juga atau tunjukkan juga daerah hipofisis posterior atau hipofisis bagian belakang. Hipofisis bagian belakang atau hipofisis posterior ini disebut juga dengan vas nervosa. Nah, itu bagian-bagian yang lebih besar ya. Sekarang dari dalam jaringannya ya. Dari dalam jaringannya itu ditunjukkan lagi bagian-bagian yang lebih detail ya. Bagian-bagian yang lebih detail ya, mana daerah yang menghasilkan hormon di hipofisis anterior. Kemudian mana daerah yang menghasilkan hormon MSH, melanocyte stimulating hormone. Kemudian juga tunjukkan pula mana daerah yang menghasilkan hormon ADH dan
oksitosin ya. Nah, ini beberapa keterangan yang diperlukan atau yang harus dilengkapi untuk gambar ini. Preparat kedua untuk sistem endokrin. Ya, ini preparat kelenjar timus. Ya, preparat kelenjar timus dengan pewarnaan hematoksilin iusin dan perbesaran lemah. Silakan, yaitu sudah ada panah-panah yang harus Anda beri keterangan. Ya, beberapa keterangan yang diperlukan, tunjukkan kapsul, trabekula, korteks, medula, pembuluh darah, sel-sel adiposa, corpusculum timicum ya, lobulus, corpusculum timicum bagian kanan, jaringan ikat, sel-sel adiposa di bagian kanan, korteks, pembuluh darah di bagian kanan ya. Ya, silakan, itu minimal yang dapat Anda beri keterangan ya. Cari aja di buku panduan atlas histologisnya ya, atlas histologi. Kita lanjutkan dengan preparat ketiga untuk sistem endokrin. Ya. Kali ini yang kita tampilkan adalah preparat histologis penyusun kelenjar tiroid. Ya, ini kelenjar tiroid pada kuda ya, yang sedang aktif. Ya, itu sudah ada nomor-nomornya 2, 6, 10. Ya, silakan Anda beri keterangan mana bagian folikel dan mana sel-sel folikelnya. Ya, kemudian tunjukkan pula vakuola, ya, tunjukkan pula vakuola. Kemudian tunjukkan pula cairan koloidnya ya. Yang mana vakuola, yang mana cairan koloid, yang mana sel-sel pembangun folikel, dan yang mana folikel secara satu kesatuan. Silakan beri keterangan. Kita lanjutkan ke preparat keempat. Ini preparat keempat, histologi paratiroid. Silakan beri keterangan komponen sel dan jaringan penyusun kelenjar paratiroid ini ya. Beberapa keterangan yang harus Anda berikan ya, yang harus ada, seperti di mana letak kelenjar tiroidnya. Kemudian tunjukkan pula kapsul jaringan ikat. Tunjukkan pula folikel paratiroid dengan koloidnya. Kalau ada folikel secara keseluruhan, maka tunjukkan pula sel folikel yang membangun folikel tersebut. Setelah itu, tunjukkan pula trabekula jaringan ikat, sel principalis, pembuluh darah, pembuluh kapiler, dan sel lainnya. Ya, silakan dilengkapi keterangannya. Gunakan panduan atlas histologisnya. Ya, selanjutnya preparat kelima dari sistem endokrin. Ya. Preparat kelima ini adalah histologi pankreas Langerhans. Ya, mungkin di sistem pencernaan kita juga sudah mengamati pankreas, tetapi
fokusnya ke eksokrin ya, pankreas eksokrin, yaitu untuk kelenjar pencernaan. Sekarang bagian pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin ya. Ya, ini makanya lalu fokusnya ke endokrin. Silahkan beri keterangan. Beberapa keterangan yang diperlukan adalah ductus intercalaris, sel-sel pulau Langerhans, kapiler, pembuluh darah kapiler, simpai jaringan ikat, sel sentroasinar di dalam asini serosa. Kemudian khusus untuk pulau Langerhansnya yang di tengah, silakan tunjukkan sel alfa ya, mana bagian sel alfa, kemudian mana bagian sel beta, kemudian juga tunjukkan sel delta ya. Jadi ada sel alfa, sel beta, dan sel delta. Khusus untuk bagian tengah, yaitu pada bagian pulau Langerhansnya ya. Sama saja silakan berdasarkan panduan atlas histologi. Ya, sekarang preparat ke-6, preparat terakhir ya. Preparat terakhir ini adalah histologi kelenjar adrenal. Ya, kelenjar adrenal menghasilkan adrenalin. Ya, untuk struktur jaringan penyusun kelenjar adrenal ini silahkan beri keterangan komponen yang harus diberi keterangan adalah kapsulnya mana ya, kapsul kelenjar adrenal mana ya, supaya jangan terbalik panduannya di atas ya. Jadi kapsul di permukaan atas. Kemudian tunjukkan zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, dan sel-sel kromafin ya. Dari semua keterangan itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian korteks adrenal dan bagian medula adrenal ya. Jadi yang saya sebutkan istilah-istilah tadi silahkan ditunjuk untuk bahan memberi keterangan. Nah, jadi ini preparat terakhir untuk sistem endokrin. Jadi total dalam pengamatan kita bagian histologi saraf dan endokrin ada 11 ya. 5 untuk saraf dan 6 untuk endokrin. Total jadi 11. Nah, ini praktikum kita terakhir untuk mata kuliah struktur hewan. Silahkan datanya dirangkum, diorganisasi, didiskusikan dengan teman dalam kelompok Anda, buat laporan praktikum. Laporan praktikum paling lambat dikumpul 1 minggu sejak pelaksanaan praktikum ini. Jadi ditunggu paling lambat laporannya minggu depan. Semoga sukses, bekerja yang gigih, insya Allah hasilnya baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai praktikum kita mengamati struktur jaringan penyusun organ-organ sistem saraf dan sistem endokrin. Silahkan dari hasil pengamatan dan gambaran di video ini ya, silahkan digambar, buat sketsa, beri keterangan sesuai dengan komponen-komponen jaringan penyusun masing-masing organ seperti yang telah disebutkan pada setiap tayangan slide masing-masing jaringan penyusun organ tersebut ya.
diskusikan dengan teman kelompok Anda ya buat laporan praktikumnya. Seperti biasa laporan praktikumnya dikumpul paling lambat 1 minggu dari sekarang. Ya. Jangan terlambat ya mengumpul laporannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.